Bab 5. Mitologi bangsa-bangsa. Semua bangsa, budaya, dan agama memiliki mitologinya masing-masing. Mitologi adalah ilmu atau kajian tentang mitos, yaitu kisah yang dianggap sakral dan dipercayai kebenarannya oleh masyarakat tertentu yang menjelaskan bagaimana dunia maupun manusia dapat terbentuk seperti sekarang ini. Mitologi biasanya mencakup kisah mengenai penciptaan dunia, alam semesta, sejarah, adat istiadat, sampai asal mula suatu bangsa. Mitologi merupakan fitur penting dalam setiap kebudayaan. Mitologi kolektif suatu budaya masyarakat tertentu membantu menyampaikan pesan moral, rasa kepemilikan bersama, pengalaman religius, model perilaku, dan pelajaran dalam kehidupan. Mitologi juga merupakan ekspresi kepercayaan, nilai, dan budaya dari suatu masyarakat. Pada tingkatan tertentu, mitologi juga dianggap setara dengan agama bagi masyarakat yang mempercayainya. Mitologi-mitologi kuno seperti mitologi Mesir, Yunani, Babilonia memiliki peran yang sama dengan agama-agama yang ada saat ini, di mana para pengikutnya mempercayainya dengan sepenuh hati dan melakukan ritual dan ibadah tertentu yang berjalanan sesuai dengan keimanan itu. Setelah munculnya agama-agama baru, maka agama-agama kuno ini kemudian punah dan tidak lagi dikenal sebagai agama, melainkan sebagai mitos. Karakter utama dalam mitos biasanya berupa dewa atau manusia supranatural. Di zaman lampau, mitos juga sering didukung oleh para penguasa dan para imam dan berhubungan erat dengan agama atau spiritualitas. Bagi sebagian masyarakat, mitos juga bisa menjadi sarana untuk mengingat sejarah dan identitas budaya mereka. Keberadaan mitos juga seringkali terkait dengan ritual atau upacara tertentu. Manusia melakukan ritual untuk beberapa alasan yang seringkali terkait dengan mitos yang dipercayai oleh masyarakat di sekitarnya. Salah satu fungsi utama dari mitos adalah untuk membangun model perilaku dan bahwa mitos juga dapat memberikan pengalaman religius. Dengan menceritakan atau menghidupkan kembali mitos, anggota masyarakat tradisional bisa melepaskan diri dari berbagai beban dan tekanan hidup dan kembali ke nostalgia zaman mitos, sehingga membawa dirinya merasa lebih dekat dengan ilahi. Fungsi kedua mitologi juga adalah untuk membuat satu kosmologi atau gambaran alam semesta yang akan mendatangkan rasa kagum akan misteri keberadaan. Fungsi ketiga mitologi adalah untuk mendukung tatanan sosial, untuk mengintegrasikan individu secara organik dengan kelompoknya. Fungsi keempat mitologi adalah untuk membawa batin individu ke dalam realitas jiwanya sendiri dan membimbing ke arah pengayaan spiritual. Mitos juga menjadi upaya penjelasan atau misteri hidup dan fenomena alam yang belum bisa dipahami oleh manusia. Manusia purba mencoba menjelaskan fenomena alam dengan menghubungkan jiwa dengan benda mati, sehingga menimbulkan animisme. Pemikiran manusia berkembang melalui berbagai tahapan, yaitu mulai dengan ide-ide mitologi dan secara bertahap berkembang menjadi ide-ide ilmiah. Kepercayaan pada Tuhan personal yang mengendalikan alam juga telah menimbulkan mitos dalam agama. Kesamaan antara mitos dari budaya yang berbeda mengungkapkan adanya arketipe yang bersifat universal. Kesamaan antara mitologi yang berbeda dari berbagai budaya juga menunjukkan bahwa seringkali mitologi memiliki sumber atau akar yang sama. Berikut ini adalah mitologi-mitologi atau agama adat dan agama kuno yang ada di dunia berdasarkan wilayahnya. Benua Afrika atau Afrika Utara, mitologi Berber, mitologi Mesir kuno. Kemudian di Afrika Barat ada mitologi Akan, mitologi Ashanti, mitologi Dahomey, mitologi Efi, mitologi Igbo, mitologi Isoko, mitologi Yoruba. Dan di Afrika Tengah ada mitologi Bushongo, mitologi Baluba, mitologi Bambuti, mitologi Lugbara, dan di Afrika Timur ada mitologi Dinka, mitologi Lotuko, mitologi Masai. Kemudian di Afrika Selatan ada mitologi Khoi Khoi, kemudian ada mitologi Lozi, ada mitologi Madagaskar, mitologi Tumbuka, mitologi Zulu.
Di wilayah Arktik, ada mitologi Finlandia, mitologi Inuit, mitologi Nordik, dan mitologi Sami. Dan di benua Asia, di Asia Barat Daya zaman kuno ada mitologi Mesopotamia, mitologi Semitik, mitologi Babilonia, mitologi Arab, mitologi Kanaan, dan mitologi Hethite. Kemudian ada mitologi Hurrian, mitologi Sintia. Dan di Asia Barat Daya abad pertengahan sampai modern ada mitologi Armenia, mitologi Osetia, mitologi Arab, mitologi Kurdi, mitologi Persia, mitologi Turki. Dan di Asia Selatan ada mitologi Ayavazi, mitologi India, dan mitologi Tamil. Sedangkan di Asia Timur ada mitologi Cina, mitologi Jepang, mitologi Korea, mitologi Tibet. Dan di Asia Tenggara ada mitologi Filipina, mitologi Indonesia, mitologi Melayu, dan di Asia Tengah dan Utara ada mitologi Altai, mitologi Sintia, dan mitologi Finn. Beralih ke benua Australia dan Oceania, ada mitologi aborigin, mitologi Hawaii, mitologi Maori, mitologi Melanesia, mitologi Mikronesia, mitologi Papua, mitologi Polinesia, dan mitologi Rapa Nui. Beralih ke benua Eropa. Di Eropa zaman prasejarah ada mitologi Yunani, mitologi Romawi, mitologi Etruria, mitologi Celt, mitologi Germanik, mitologi Paleo-Balkan, mitologi Lusitania. Dan di Eropa Utara ada mitologi Finn, mitologi Estonia, mitologi Finlandia, mitologi Sami, dan mitologi Baltik, mitologi Latvia, mitologi Lituania. Kemudian di Kepulauan Britania ada mitologi Inggris, mitologi Irlandia, mitologi Skotlandia, mitologi Wales. Dan di Eropa Barat ada mitologi Alpen, mitologi Bosque, mitologi Frankish, mitologi Prancis, dan mitologi Jerman. Dan di Eropa Timur ada mitologi Hungaria, mitologi Gipsi, mitologi Slavia, mitologi Romania, mitologi Tatar. Dan di Eropa Selatan ada mitologi Albania, mitologi Katalan, mitologi Malta, dan mitologi Spanyol. Kemudian di benua Amerika Utara ada mitologi Abenaki, mitologi Anishinaabe, mitologi Lenni Lenape, mitologi Blackfoot, mitologi Crow, mitologi Lakota, dan mitologi Pawnee. Dan kemudian ada mitologi Muskogean dan Iroquois. Di Amerika bagian timur ada mitologi Iroquois, mitologi Choctaw, mitologi Creek, mitologi Ho-Chang, mitologi Huron, mitologi Seneca. Di Alaska dan Arktik Kanada ada mitologi Haida, mitologi Inuit. Dan di Pasifik Barat Laut ada mitologi Quatliutl, mitologi Nootka. Kemudian di Uto Aztec ada mitologi Hopi, mitologi Miwok, mitologi Ohlone, mitologi Ute, mitologi Salis, dan mitologi Tsimshian. Di Amerika bagian barat laut ada mitologi Navajo, mitologi Pomo, mitologi Zuni. Kemudian di Amerika Tengah ada mitologi Aztec, mitologi Maya, dan mitologi Olmec. Dan di Karibia ada mitologi Haiti, sedangkan di Amerika Selatan ada mitologi Chilota, mitologi Inca, mitologi Guarani, dan mitologi Mapuche. Dan di Afroamerika ada mitologi Hoodoo dan Voodoo, kemudian Santeria, Obeah, Kumina, Palo, Candomblé, Umbanda, dan Quimban. Karena tidak mungkin untuk mengulas semua mitologi tersebut dalam buku ini, maka dalam bab ini kami hanya akan sedikit menguraikan secara ringkas beberapa mitologi yang penting saja, antara lain mitologi Arab pra-Islam, mitologi Mesir kuno, mitologi Mesopotamia, mitologi Yunani, mitologi Nordik, mitologi Cina kuno, mitologi Aztec dan suku Indian Amerika, kemudian mitologi suku Afrika dan mitologi suku Australia. A. Mitologi Arab pra-Islam. Sebelum munculnya agama Islam, agama-agama di daratan Arab kebanyakan berasal dari mitos-mitos atau kepercayaan bangsa Arab yang bercorak politeisme.
Meskipun demikian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah membuat Ka'bah dan meletakkan dasar keimanan monoteisme sehingga bangsa Arab juga percaya pada Tuhan yang satu. Tapi walau begitu, tetap saja masyarakat Arab membuat banyak berhala dan menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Allah diakui sebagai dewa pencipta tertinggi yang tak kelihatan, namun selain itu dikenal juga dewa-dewi yang lain, seperti 3 putri Allah yaitu Lata, Manat, dan Uzat, serta dewa lain yang bernama Hubal. Namun konon, keempat berhala ini sebenarnya hanyalah orang-orang saleh yang pernah hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Sebelum munculnya agama Islam di dekat Ka'bah, bahkan terdapat sekitar 360 patung berhala. Dalam mitologi Arab pra-Islam dikatakan bahwa Allah memiliki 3 orang putri yang kemudian dipuja sebagai dewi-dewi bangsa Arab, yaitu Alat atau Lata sebagai dewi yang berhubungan dengan dunia bawah, yakni memiliki kuil di daerah Taif, Uzza, dewi kesuburan, perlindungan dan kemenangan yang dijuluki sebagai yang terkuat, serta Manat sebagai dewi takdir yang memiliki kuil di tepi pantai di sekitar Al-Musallal di Qudayad, antara Madinah dan Mekah. Suku Aus dan Khazraj serta penduduk Madinah, Mekah dan sekitarnya menghormati Manat dan melakukan pengorbanan untuknya, termasuk dengan mengorbankan anak-anak mereka. Selain itu, masih ada dewa-dewa yang lainnya seperti Hubal yang berhalanya ada di dekat Ka'bah, yang digambarkan sebagai berbentuk seperti manusia dengan tangan kanan yang putus dan diganti dengan tangan emas. Dewa Manaf adalah dewa yang berhubungan dengan wanita dan menstruasi. Dewa Wad adalah dewa cinta dan persahabatan yang memiliki binatang suci berupa ular. Dewa Am adalah dewa bulan yang disembah di Qotoban kuno dan berkaitan dengan cuaca, terutama petir. Dewa Ta'lab adalah dewa yang disembah di Arabia Selatan, khususnya di Sheba. Dewa Dul Halasa adalah dewa di selatan Arabia yang dihormati dalam bentuk batu putih. Dewa Al-Qaum adalah dewa perang dan dewa malam hari, serta dewa penjaga kafilah. Dewa Dusyara adalah dewa gunung. Selain para dewa, bangsa Arab kuno juga mengenal berbagai makhluk supranatural seperti jin yang memiliki kehendak bebas dan dapat berupa sifat baik atau jahat. Marij yang sering digambarkan sebagai jenis yang paling kuat dari jin yang memiliki kekuatan paling besar dan paling sombong. Mereka memiliki kemampuan untuk mengabulkan keinginan manusia dengan beberapa persyaratan tertentu. Ada juga Ifrit, yang adalah jin dari neraka, makhluk yang memiliki tingkatan di bawah tingkat malaikat dan setan, yang terkenal karena kekuatan dan kelicikannya. Ifrit adalah makhluk bersayap api yang besar, yang tinggal di bawah tanah dan hidup dalam masyarakat gaib, yang terstruktur lengkap dengan raja-raja, suku-suku, dan kelompok-kelompok. Mereka umumnya menikah satu sama lain, tetapi mereka juga bisa menikahi manusia. Ifrit juga sering digambarkan sebagai makhluk jahat dan kejam. Mitologi Arab juga mengenal para monster seperti Nas-Nas, yang adalah makhluk setengah manusia, memiliki setengah kepala, setengah tubuh, 1 tangan, 1 kaki, dan suka melompat dengan lincah. Ia dianggap sebagai keturunan dari setan Syik dan manusia, dan juga Ghouls yang adalah setan yang dapat berubah bentuk dan suka tinggal di gurun dan dapat berubah wujud menjadi hewan, terutama hina, untuk memikat orang ke dalam lembah gurun untuk kemudian dia akan membunuh dan memakan mereka. Makhluk ini juga suka memangsa anak-anak, merampok kuburan, minum darah, dan memakan orang mati, serta mengambil bentuk yang sebelumnya mereka makan. Ada juga Bahamut yang adalah ikan raksasa yang menopang bumi. Kadang-kadang ia digambarkan memiliki kepala menyerupai kuda Nil atau gajah.